Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai geng, jumpa lagi di ruang PPKN Bu Tiwi tentunya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 9 mengenai bab 5 harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Siapin lagi catatannya ya. Let's get started. Bab 5 harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami harmoni dalam keberagaman sosial budaya, memahami harmoni dalam keberagaman ekonomi dan gender, memahami permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, terakhir menjelaskan upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman itu kan dapat diartikan artinya berbeda, bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Nah, harmoni dalam keberagaman itu berbagai macam bidang ya. Yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Indonesia itu kan terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Semuanya itu tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan berbagai macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Sedangkan keanekaragaman budaya di Indonesia itu bisa lihat dari alat musik daerah, senjata tradisional, rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat itu, perekonomian di masyarakat itu sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikannya. Dari perbedaan tersebut, guna menumbuhkan harmoni dapat dilakukan dengan memperdayakan ekonomi masyarakat, diberikan kemudahan dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. WHO memberi batasan gender yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Jadi gender itu biasanya sih menitik beratkannya ke jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, gender ini menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa dilihat dari sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender sudah semakin berkembang dengan adanya perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan itu diperlakukan dengan sama dan diharapkan dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam perannya dalam berbagai bidang kehidupan. Misalkan perempuan juga bisa menduduki jabatan laki-laki, misalkan jadi seorang presiden, bukan hanya laki-laki yang bisa menjadi presiden, perempuan pun bisa. Jadi pekerjaan yang misalkan biasa dilakukan oleh laki-laki, jika perempuan bisa ya boleh saja dilakukan. Menurut Surjono Sukamto, masalah sosial itu suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan dan masyarakat. Nah, yang membahayakan kehidupan sosialnya. Penyebab masalah sosial itu ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan terakhir faktor psikologis. Di mana sih letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Nah, permasalahan dalam keberagaman ekonomi itu terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalau permasalahan dalam keberagaman gender itu dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki itu biasanya cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Keberagaman yang ada di Indonesia itu sering menimbulkan konflik jelas. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya dengan mengembangkan dan membina kebudayaan nasional, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kemudian, hindari terjadinya pasar monopolistik yang akan merugikan masyarakat guna mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengkoreksi ketidaksempurnaan pasar, mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program pemerintah. Nah, pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, mengembangkan kebijakan industri, misalnya perdagangan, dan investasi merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi.
Nah, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan melebih-lebihkan. Misalkan kalau anak umur 5 tahun, ya sesuaikan saja diberikan atau dilatih dengan anak ya sesuai umur 5 tahun saja. Tidak boleh berlebihan atau dikurangi. Nah, berikut ini adalah strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender oleh pemerintah. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik. Jadi, perempuan itu dipersilahkan untuk menduduki jabatan publik atau melakukan kegiatan politik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta layanan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Misalkan pemerintah ini membuat peraturan perundang-undangan tentang pelindungan perempuan, itu kan sudah ada ya. Kegiatan pokok lainnya misalkan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Meningkatkan upaya pelindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Jadi jangan hanya setelah kejadian baru dilakukan penanganan, tapi gimana caranya supaya pencegahan dari awal sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah, penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan terakhir, peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Pemberdayaan kualitas perempuan ini bisa dilakukan dalam berbagai jalur, misalnya jalur pendidikan, baik formal maupun informal, terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, memberdayakan diri dengan meningkatkan rasa percaya diri, memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri dalam musyawarah, melaksanakan pelatihan, pendidikan analisis gender, mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Jadi misalkan kalau memasak untuk perempuan aja, laki-laki bekerja, tidak seperti itu. Laki-laki juga bisa memasak dan perempuan pun bisa bekerja. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender nih dalam partisipasi politik adalah mengajar dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kesetaraan ini perlu diutamakan nih, penting terlebih pada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Jadi, perempuan itu kan pada hakikatnya adalah misalkan seorang ibu, seorang istri yang mengurus rumah tangga. Tetapi, perempuan juga harus bisa bersekolah setinggi mungkin. Kalau bisa, kenapa tidak? Hal yang dapat dilakukan juga untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Oke, segitu dulu materi untuk kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Stay tune terus di ruang PPKN Bu Tiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!